Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi hari ini, Kamis 6 Oktober 2022. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah sejumlah informasi utamanya. Hujan dengan intensitas tinggi sebabkan banjir di beberapa titik di Tangerang Selatan. Polres Pandeglang kembali mengamankan seorang pria yang diduga mengedarkan narkotika jenis sabu. Wakil Bupati Serang sampaikan raperda tentang percepatan pembangunan pusat pemerintahan Kabupaten Serang. Sampah dari wilayah Kabupaten Serang ke TPSA Bagendung Cilegon diangkut melalui jalur selatan. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, Wakil Bupati Kabupaten Serang menyampaikan raperda percepatan pembangunan pusat pemerintahan Kabupaten Serang dalam rapat paripurna di gedung DPRD Kota Serang 4 Oktober lalu. Raperda tersebut diajukan mengingat percepatan pembangunan pusat pemerintahan Kabupaten Serang masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD kepemimpinan Ratu Tatu Hasanah dan Panji Tirtayasa. Laporan selengkapnya Siska Purnama Dewi dari Radio Prima FM Serang. Wakil Bupati Serang Panji Tirtayasa menyampaikan rancangan peraturan daerah atau raperda tentang percepatan pembangunan pusat pemerintahan kabupaten atau Puspemkab Serang pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Serang di Gedung Dewan setempat Selasa 4 Oktober 2022. Mengingat percepatan pembangunan Puspemkab Serang masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Serang Ratu Tatu Hasanah Panji Tirtayasa periode 2021-2026. Pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Serang, penyampaian satu raperda prakarsa DPRD tentang bantuan dana dan beasiswa pendidikan dan satu raperda prakarsa Bupati Serang meliputi percepatan pembangunan Pemkab Serang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Serang Baharul Ulum, para wakil ketua, puluhan anggota, dan pejabat eselon 2 dan 3 di lingkungan Pemkab Serang. Wakil Bupati Serang Panji Tirtayasa mengatakan, raperda percepatan pembangunan Puspemkab sudah menjadi RPJMD kepemimpinannya periode 2021-2026 mendampingi Bupati Serang Ratu Tatu Hasanah. Sedangkan periode sebelumnya telah menyelesaikan percepatan pembangunan infrastruktur jalan. Kita harus menyelesaikan tunggakan kewajiban kita membangun Puspemkab, pusat pemerintahan Kabupaten Serang. Dulu sempat kita tunda karena kita memprioritaskan kepada infrastruktur. 5 tahun kita selesaikan infrastruktur, sekarang kita dalam satu periode kepemimpinan sekarang, Ibu Tatu dengan saya, mudah-mudahan dalam satu periode ini kita akan selesaikan Puspemkab. Untuk menyelesaikan Puspemkab itu kita butuh perangkat hukum yang memayungi. Makanya dibuatkan perda. Dibuatkan perda itu untuk pelaksanaan Puspemkab itu bisa dengan pembiayaan yang memadai, pekerjaan yang terukur, progres yang bisa dilihat secara kuantitatif dan efektif dan efisien dalam pelaksanaan. Makanya perda itu perlu untuk menjadi dukungan semua pihak, bukan hanya pemerintah daerah saja, tetapi termasuk legislatif pun akan mensupport terhadap target pencapaian Puspemkab dalam tempo 5 tahun ke depan akan kita selesaikan. Secepatnya, mudah-mudahan secepatnya, sehingga nanti pada APBD 2023 itu sudah terakomodir, item-item yang harus dibangun di Puspemkab itu sudah diakomodir di APBD nanti, karena payung hukumnya sudah tersedia. Artinya targetnya kita harapkan pada masa tahun anggaran 2023, perda tentang percepatan Puspemkab ini sudah Jadi selesai. Lebih lanjut, Panji menyebutkan guna merealisasikannya pihaknya akan memprioritaskan anggaran. Namun dia memastikan anggaran untuk belanja publik atau kepentingan publik tidak akan dikorbankan. Oleh karenanya, Panji berharap kepada pemerintah Provinsi Banten untuk bantuan keuangan untuk Kabupaten Serang agar dibedakan dengan kabupaten dan kota lainnya. Saya Siska Purnama Dewi melaporkan dari Radio Prima FM untuk Berita Banten. Pendengar, seorang pria di Kecamatan Cibitung, Kabupaten Pandeglang ditangkap polisi karena diduga mengedarkan narkoba jenis sabu. Dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa narkotika jenis sabu dengan berat 40,4 gram.
Berikut laporan Jang Tripang dari Radio Ujung Kulon FM Pandeglang. Seorang pria yang merupakan warga Kecamatan Cibitung, Kabupaten Pandeglang berinisial DS alias OL 23 tahun ditangkap polisi lantaran diduga sebagai pengedar narkotika jenis sabu. Pelaku DS alias OL ditangkap polisi saat berada di kediamannya di daerah Kecamatan Cibitung, Kabupaten Pandeglang pada hari Jumat 30 September 2022. Kasat Narkoba Polres Pandeglang AKP Ilman Robiana membenarkan perihal penangkapan terhadap pelaku DS alias OL. Dikatakan Ilman, penangkapan ini berawal dari adanya informasi dari masyarakat tentang adanya aktivitas peredaran gelap narkotika di wilayah Kecamatan Cibitung, Kabupaten Pandeglang. Ilman juga menyampaikan dari tangan DS alias OL, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa narkotika jenis sabu dengan berat bruto 40,4 gram, 1 unit handphone merek Asus, 1 unit timbangan digital merek Camry, dan 2 piece plastik klip bening. Atas perbuatannya, terduga pelaku yang berinisial DS alias OL dijerat dengan pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun. Demikian, Jang Tripang dari Ujung Kulon FM melaporkan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten. Pendengar, hujan dengan intensitas cukup tinggi dan durasi yang lama menyebabkan banjir terjadi di beberapa titik di wilayah Tangerang Selatan. Sedikitnya ada 1.200 rumah di 6 kelurahan terkepung banjir dengan ketinggian 10 hingga 80 cm. Berikut laporan Dinda dari Benz Radio Tangerang Selatan. Hujan deras dengan durasi yang cukup lama di wilayah kota Tangerang Selatan dan sekitarnya pada Selasa 4 Oktober 2022 menyebabkan banjir dengan tinggi air 10-80 cm. Berdasarkan data yang dihimpun Pusat Pengendali dan Operasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, ada sebanyak 1.252 rumah di 6 kelurahan yang terkepung banjir. Wilayah itu meliputi Kelurahan Cipayung, Kelurahan Jombang, Kelurahan Pisangan di Kecamatan Ciputat. Berikutnya, Kelurahan Rempoa di Kecamatan Ciputat Timur, Kelurahan Kedaung di Kecamatan Pamulang, dan Kelurahan Pondok Kacang Timur di Kecamatan Pondok Aren. Meski tak ada korban jiwa, terjadinya banjir tersebut sempat membuat kemacetan lalu lintas yang berdampak pada mobilitas umum lainnya. Saya Dinda dari Benz Radio 106,2 FM melaporkan untuk Berita Banten. Pendengar, Komisi 4 DPRD Kota Cilegon memastikan jalur pengangkutan sampah dari Kabupaten Serang menuju TPSA Bagendung melalui jalur Lingkar Selatan atau jalur Mancak dan tidak melalui Kota Cilegon. Namun demikian, pihak DPRD meminta Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon terus melakukan edukasi kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah. Laporan selengkapnya Ana Silvana dari Radio One Indonesia Cilegon. Anggota Komisi 4 DPRD Kota Cilegon, Dimas Saputra mengatakan, pengangkutan sampah dari wilayah Pemkab Serang ke TPSA Bagendung Kelurahan Bagendung, Kecamatan Cilegon, akan dipastikan melalui jalur selatan atau wilayah Mancak, bukan melalui jalur Kota Cilegon. Hal tersebut dikatakan Dimas di sela-sela sambalnya ke TPSA Bagendung bersama dengan Wakil Ketua Komisi 4 Anugrah Khairullah yang didampingi PLT Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon, Ahmad Aziz, Kepala Bidang Penanganan dan Pemanfaatan Sampah Muhriji, dan Lurah Bagendung Eha Nur Saleha pada Selasa 4 Oktober lalu. Meski demikian, pihaknya meminta Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon untuk melakukan edukasi kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah. Lanjutnya, kerjasama yang dilakukan antara Pemkot Cilegon dan Pemkab Serang bisa menjadi potensi pendapatan yang menguntungkan bagi pemerintah Kota Cilegon. Sementara itu, PLT DLH Kota Cilegon, Ahmad Aziz, mengatakan MOU kerjasama antar pihak Pemkab Serang dan Pemkot Cilegon terkait pengelolaan sampah saat ini masih menunggu kesiapan Pak Wali Kota dan Bupati Serang. Sekian berita kali ini. Saya Ana Silvana dari Radio One Indonesia melaporkan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan di Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.